Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Chandra Saputra, mahasiswa Politeknik Pagari Banten, Prodi Teknik Mesin kelas TM 2623. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang design thinking dengan topik bagaimana Apple menerapkan metode design thinking dalam inovasi produknya, terutama iPhone. Dalam pengertiannya, design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, yang menekankan pada empati, kolaborasi, dan kreativitas untuk menciptakan solusi inovatif. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk memahami kebutuhan pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah untuk menemukan solusi yang mungkin tidak langsung terlihat. Apple menggunakan metode ini untuk menciptakan solusi yang benar-benar dibutuhkan dan disukai oleh penggunaan. Ada 5 tahapan design thinking, yaitu pertama, empathize atau empati, yaitu memahami kebutuhan pengguna. 2, define atau definisi, yaitu memperjelas masalah yang akan dipecahkan. 3, ideate atau ideasi, yaitu menciptakan berbagai ide solusi. 4, prototype, yaitu membuat prototipe solusi. Dan terakhir, kelima, tes atau pengujian, yaitu menguji prototipe dengan pengguna. Didirikan pada tahun 1976 sebagai Apple Computer Company, Apple dikenal sebagai perusahaan teknologi yang sangat menekankan pada pengalaman pengguna atau user experience dan inovasi melalui pendekatan design thinking, terutama dalam pengembangan produk seperti iPhone, MacBook, dan Apple Watch. Merek Apple sangat dikenal karena logonya yang khas, yaitu apel yang digigit. Apple memulai prosesnya dengan memahami pengguna secara mendalam dengan cara empathize. Apple secara aktif mengamati dan mendengarkan kebutuhan serta kebiasaan penggunanya. Mereka mencari tahu bagaimana orang menggunakan teknologi sehari-hari dan apa yang membuat mereka frustasi atau tidak nyaman. Misalnya kabel yang berantakan, tampilan antarmuka yang rumit, atau daya tahan baterai. Dari hasil empati, Apple menyimpulkan bahwa pengguna menginginkan teknologi canggih namun tetap mudah digunakan. Ini menjadi dasar perumusan masalah. Dalam define, Apple mendefinisikan permasalahan seperti kompleksitas penggunaan teknologi, kebutuhan akan desain yang elegan dan intuitif, dan integrasi yang mulus antar perangkat. Tim Apple kemudian mengembangkan ide-ide inovatif. Dalam ideat, tim desain dan teknik Apple menghasilkan berbagai solusi, seperti desain minimalis dan ergonomis, sistem operasi yang mudah digunakan, dan ekosistem produk yang saling terhubung, yaitu iPhone, Mac, iPad, dan AirPods. Apple membuat prototipe dari desain dan fitur yang telah dirancang. Setiap detail, termasuk ukuran, tombol, dan animasi layar, diuji dengan teliti. Apple membuat berbagai prototipe untuk menguji bentuk fisik, fungsional antarmuka, dan kenyamanan pengguna. Mereka sangat diperhatikan detail dari posisi tombol hingga animasi layar. Tahap terakhir adalah pengujian. Apple menerima feedback dari pengguna awal lalu memperbaiki fitur-fitur yang dirasa kurang optimal sebelum peluncuran resmi. Produk uji coba secara internal dan melalui uji coba pengguna sebelum dirilis. Feedback yang diterima digunakan untuk menyempurnakan produk hingga memenuhi standar tinggi Apple. Hasil dari pendekatan ini sangat sukses.
iPhone menjadi salah satu produk paling laris di dunia dan menetapkan standar baru dalam desain teknologi. Oke, sampai sini presentasi tentang penerapan desain thinking oleh Apple. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.